Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardian, NIM 3622002. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ekonomi Islam dengan judul Produksi Menurut Islam. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility baik di masa kini maupun di masa mendatang, dan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan suatu proyek baik barang maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan orang atau suatu badan perusahaan yang berperan dalam menaikkan nilai guna suatu barang atau jasa sehingga dapat menghasilkan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen disebut dengan produsen. Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi. Berikut ini adalah pengertian produksi menurut para ekonom muslim. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kaf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik material tetapi juga dengan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, Manan menekankan pentingnya motif altruisme atau altruisme bagi produsen Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto optimality dan given demand hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional. Yang ketiga, Rahman menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi atau distribusi produksi yang merata. B. Tujuan produksi. Dalam konsep ekonomi konvensional, tujuan produksi adalah mencari laba sebesar-besarnya. Sedangkan menurut Islam, tujuan produksi adalah memberikan maslahah yang maksimal untuk para konsumen. Dalam Islam, memperoleh laba juga tidak dilarang selama tidak keluar dari harga normal, sehingga tidak termasuk penipuan. Sebagian ulama menetapkan batasnya itu sepertiga. Hal itu sudah dirasa banyak, maka dapat disimpulkan tujuan kegiatan produksi itu untuk meningkatkan kemaslahatan, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat golongan menengah. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Walaupun hanya dijadikan sebagai sarana kebutuhan, produsen harus bersifat proaktif, kreatif, dan inovatif, memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa untuk masa depan. Dengan menyiapkan barang dan jasa untuk masa depan, produsen mencoba